Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait uji korelasi parsial. Apa sih sebenarnya uji korelasi parsial? Nah, kalau di materi sebelumnya kita telah belajar uji korelasi, di mana uji korelasi ini tujuannya untuk mengetahui apakah ada hubungan variabel satu dengan variabel yang lainnya. Nah, di uji korelasi parsial ini kita mengestimasi hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2 dengan menghilangkan pengaruh variabel lain atau dengan mengontrol pengaruh variabel yang lain. Perbedaannya apa sih dengan uji korelasi biasa? Contohnya semisal dengan Pearson. Nah, kalau di korelasi Pearson, hubungan satu variabel dengan variabel yang lain tidak mempertimbangkan adanya kemungkinan pengaruh yang lain. Padahal bisa saja korelasi antara variabel 1 dengan 2 ini berkorelasi ya, karena ada pengaruh variabel yang lain yang tidak diukur dalam penelitian tersebut semisal. Berikut contoh penelitian dengan uji korelasi parsial. Hubungan antara kebersyukuran dan kualitas hidup dengan mengontrol kepribadian. Hubungan antara gaji dan kepuasan kerja dengan mengontrol komitmen kerja. Yang ketiga, hubungan antara kemampuan persuasi dan kepemimpinan dengan mengontrol kemampuan verbal. Nah, di uji korelasi parsial ini ada jenjangnya. Jenjang 1 jika yang dikontrol hanya satu variabel. Contohnya, hubungan antara kebersyukuran dan kualitas hidup dengan mengontrol kepribadian. Nah, di sini yang dikontrol hanya kepribadian, maka jenjangnya 1. Kemudian kalau jenjang 2 jika yang dikontrol adalah 2 variabel atau lebih. Contohnya, hubungan antara kebersyukuran dan kualitas hidup dengan mengontrol kepribadian dan kestabilan emosi. Di sini yang dikontrol ada 2, yaitu kepribadian dan stabilitas emosi. Contohnya seperti itu. Nah, untuk rumus parsialnya seperti ini, tapi tidak kita bahas lebih lanjut di video ini. Kita buka SPSS ya. Bagaimana menghitung korelasi parsial dengan SPSS? Kita lihat SPSS. Nah, di sini di SPSS saya punya data dari 17 responden. Ada data religiusitas, coping, stabilitas emosi, dan distress. Yang pertama, saya akan menguji pertanyaan di PPT ya. Di PPT ini ada pertanyaan, ini religiusitas, coping, dan distress psikologis. Ujilah yang pertama korelasi antara religiusitas dan distress psikologis dengan mengontrol coping strategi. Yang kedua, korelasi antara coping dan distress psikologis dengan mengontrol religiusitas. Nah, kita cek yang pertama dulu, apakah ada korelasi antara religiusitas dengan distress psikologis dengan mengontrol coping. Kita klik analyze, kemudian correlate, pilih parsial. Nah, di sini variabel yang akan kita korelasikan yaitu religiusitas dengan distress, maka masukkan religiusitas dengan distress ke dalam variabel. Nah, setelah religiusitas dan distress dimasukkan ke dalam variabel, masukkan controllingnya. Kita mau mengontrol coping. Coping masukkan ke dalam controlling for. Oke. Test of significance-nya misal ya sudah kita pilih to tell, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul output partial correlation-nya. Nah, di sini kontrol variabelnya adalah coping. Variabel yang kita estimasi korelasinya adalah religiusitas dengan distress. Nah, yang dibaca di sebelah mana? Religiusitas dengan distress, partial correlation-nya ditemukan 0,362.
kemudian signifikansinya 0,168. Nah, di sini aturannya sama, yaitu dilihat di signifikansinya. Jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka ada hubungan. Jika lebih dari 0,05, maka tidak ada hubungan. Nah, di sini dilaporkan bahwa besar korelasi parsial antara religiusitas dan distress dengan mengontrol coping sebesar 0,362 dan signifikansinya sebesar 0,168, yang artinya lebih dari 0,05. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada hubungan antara religiusitas dan distress psikologis dengan mengontrol coping strategi. Nah, untuk korelasi parsialnya ternyata tidak ada hubungan. Nah, kemudian kita jawab pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah apakah ada korelasi antara coping dan distress dengan mengontrol religiusitas. Kita klik analyze, kemudian correlate parsial. Nah, yang akan kita tes adalah coping dan distress, maka masukkan coping dan distress ke variables. Kemudian variabel yang kita kontrol adalah religiusitas, maka religiusitas masukkan ke controlling for, kemudian kita oke. Nah, aturannya sama seperti sebelumnya, bahwa jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka ada hubungan. Di sini variabel kontrolnya adalah religiusitas, variabel yang kita cek korelasinya coping dan distress. Coping dan distress korelasinya sebesar min 0,622, signifikansinya 0,010, berarti signifikan atau ada hubungan. Nah, kemudian penulisan kesimpulannya bagaimana? Nah, di sini berdasarkan tabel correlation ditemukan bahwa korelasi antara coping dan distress psikologis dengan mengontrol religiusitas yaitu sebesar min 0,622 dengan signifikansi kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan, kayak di sini minus, ada hubungan negatif antara coping dan distress dengan mengontrol religiusitas. Itu contoh untuk uji korelasi parsial jenjang 1. Nah, bagaimana dengan jenjang 2? Jenjang 2 yaitu kita mengontrol lebih dari satu variabel. Semisal di sini kita mengontrol 2 variabel. Nah, kita pakai data di sini ada religiusitas, coping, stabilitas emosi, dan distress. Nah, kita menguji apakah ada korelasi antara religiusitas dengan distress dengan mengontrol coping dan stabilitas emosi. Klik analyze, kemudian correlate parsial. Yang akan kita tes adalah religiusitas dengan distress, maka masukkan kedua variabel tersebut dalam variables. Masukkan. Kemudian yang akan kita kontrol adalah coping dan stabilitas emosi. Masukkan ke controlling for. Kemudian klik OK. Nah, berikut outputnya. Di sini controlling variablesnya ada coping dan stabilitas emosi. Kemudian besar uji korelasi antara religiusitas dengan distress dengan mengontrol 2 variabel sebesar ini. Kemudian aturannya sama, jika signifikansinya kurang dari 0,05 maka ada hubungan, jika lebih dari maka tidak ada hubungan. Di sini dilaporkan bahwa besar korelasi parsial antara religiusitas dan distress psikologis dengan mengontrol coping dan stabilitas emosi sebesar 0,222 dan ternyata signifikansinya lebih dari 0,05 maka tidak ada hubungan. Nah, kemudian untuk contoh berikutnya, semisal kita mau melihat hubungan antara coping dan distress dengan mengontrol religiusitas dengan stabilitas emosi. Kita klik analyze, kemudian correlate parsial.
Yang akan kita uji hubungannya adalah coping dan distress. Masukkan ke variabel yang akan kita kontrol adalah religiositas dengan stabilitas emosi. Masukkan ke controlling for, kemudian OK. Nah, di sini berdasarkan uji korelasi parsial antara coping dan distress psikologis dengan mengontrol religiositas dan stabilitas emosi, ditemukan korelasi sebesar 0,585. Nah, korelasi sebesar 0,585 tersebut signifikansinya kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan ada hubungan, di sini minus, ada hubungan negatif antara coping dan distress psikologis dengan mengontrol religiositas dan stabilitas emosi. Nah, sekian untuk contoh estimasi atau analisis uji korelasi parsial untuk jenjang 1 maupun jenjang 2. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.